Selamat malam Pak Mika. Ya, lagi di atas mobil dengan saya Ya, dipukul, saya dipukul salam mata saya. ini. Saya diam, nggak bisa berteriak. Mika. Karena saya membela diri saya. Selamat malam ya. Seret saya seperti binatang di halaman rumah saya tuh dari jam 2 malam. Waduh. Dia seret saya seperti binatang, guys. Waduh. Karena kami ribut masalah perselingkuhan ini nih. Oh, Pengakuan RK bilang saya tidak pernah lagi bertemu dengan dia, saya tidak selingkuh dengan dia. Tapi apa? Tuhan menunjukkan semua, teman-teman. Insting seorang istri itu kuat. Kita akan tahu suami kita jujur atau tidak. Waduh, betul. Untung gua belum punya. Bagaimana mungkin seorang laki-laki dewasa dan perempuan dewasa dalam satu kamar dikatakan teman? Cobalah kita berpikir. Ya. Iya. Bentar teman-teman, kita pakai supaya suaranya lebih jelas pakai ini ya, apa? Mengerikan sih Bang kelakuannya. Ion, Iya, naikin Pak Mika Bang Ion. Oke guys, naikin aja nanti itu. besok saya akan lanjut live lagi. Ya, Ya, saya akan posting baru. foto perselingkuhan, video perselingkuhan dia tadi. Mana yang nggak saya ada dapetin, Bang ya. Mika? Sama saya juga. Bercanda. Pak, naik Pak. Ya, baru saya mau hubungin ini apa? Ke ini apa sih? Aduh susah amat ngomongnya. Ngeri ya, ngeri loh. Bluetooth soundcard. Bang Ion. Bunda sampai bangun. Iya, ini dengerin orang ribut kok masalah perselingkuhan, saya jadi bangun. Nah, satu-satu mulai Tuhan permalukan, tuh lihat. Iya, Orang yang berani, ya orang yang berani memutarbalikan kebenaran firman Tuhan, pelan-pelan satu-satu Tuhan akan singkapkan siapa mereka sebenarnya. Itu. Ngeri loh, langsung ya. Dibayar lunas. Ya. Ya, udah habis teman-teman. Enggak, maksudnya saya mau ngomongin apa soundcardnya. Jaringan kali dia. Ya kan udah masuk di sini. Direkam nggak tadi Bang? Pasti banyak itu yang rekam. Pasti. Kan sudah masuk di sini penontonnya 6K, sekarang udah turun 2K. Betul banget. Akunnya Rosi. Rombongan Kak Reda pasti pada ngerekam itu. Oh, ini kita begadang lagi nih. Cuma saya begadang udah di ini. Bang Ion ada bahan nih. Bang Ion dapat bahan lagi nih. Gue kalau nggak ada ini tetap punya bahan. Gue kalau nggak ada beginian juga banyak bahan gue. Kalau yang ini kan beda Bang Ion, lebih gimana gitu kan? Lebih dar-dar-dor. Oh nggak bisa. Oh ini dia ya. Apa sih nama? Kok kagak bisa gemah ya? Oh ininya mungkin dihilangin dulu nih F8-nya nih ya. Nah sebentar. Sudah terhubung. Coba bisa nggak nih terhubungnya? Coba kita cari akun yang lain. Coba ya. Satu-satu ya, pasti itu. Oke. Teman-teman, kita live ulang ya, soalnya sudah kategori ini kena ban. Nanti kita kena ban. Nah, kita live ulang ya, kalau setuju ketik 1. Kita live ulang, Pak Apolos ya, boleh abang ya. Habis ini kita bicara ini live ulang abang ya. Baik. Di channel ini. Ya. Kita live ulang karena teman-teman Pak Bobom punya ini kena ban, oke? Ada peringatan, sudah warning. Oke. Ini teman-teman masih jeda teman-teman dia. Kayaknya sih mau rungkat ya, udah katanya dia besok sih. Aduh. Nah, itu pusing juga ya. Signal itu Bang Ion, signal. Enggak, maksudnya signal dia, Bunda. Oh, Jeda. bukan Bang Ion. Bukan. Ya sekali saya bukan lah Bunda. Masa saya dia deh.
Seru nih kita kalau Ini saya korban bela-bela. perselingkuhan kita seru nih. Dengerin. Saya sih mau lihat yang ceweknya cakep apa enggak. Ngapain? Ngapain maksudnya? Gini ya Bunda ya. Kok cakep nggak puas-puas gitu ya? Bukan iya. Bos saya kan wanita. Itu cakepnya minta ampun Bunda. Punya suami selingkuhannya buset. Saya sempat mikir loh, ini kok bisa begitu ya? Apa gimana gitu? Ya kalau di atas Itu putri bini, siapa sih Bang Ian? Putri Sulawesi. bukan itu siapa sih? Namanya si Priska. Namanya Priska katanya Bunda. Namanya Priska. Oh, betul. Terima kasih teman-teman yang kasih info ya. Makin kacau. Tapi bagus sih. Jadi orang nggak salah dengan pengajaran yang diajarkan dengan orang-orang yang berdosa. Bagus. Betul ya Bunda. Yang ini edit satu persatu tumbang. Satu persatu kayak inget itu di film ya. Si Ahok ya. Makanya Tuhan itu baik ya. Tuhan itu baik. Bu Sophie pernah bilang jangan melawan satu. Ini bukan Bu Sophie yang bilang ya. Maksudnya kalau Bu Sophie kan jangan melawan orang yang durapi. Tapi kalau kita nih ya secara umum jangan melawan orang baik. Jangan. Iya. Ya. Jangan melawan orang baik, apalagi yang membantu kita, teman-teman. Apalagi para donatur. Janganlah ya. Saya sih nggak habis pikir loh ya kalau misalnya orang-orang baik, entah siapapun ya, lalu di iniin, nah itu nanti kena. Nah kalau di dalam kekristenan satu, kasihilah musuhmu itu, gimana sama orang yang baik, satu persatu ya. Apa salahnya selingkuh? Iya, kalau di Islam nggak apa-apa. Iya, di Islam sering selingkuh. Kita ya nggak boleh lah. Harus hidup suci, kudus ya. Justru Kalau kalau udah menikah ya nggak boleh selingkuh. justru kalau di sebelah ya, jangan ketakutan selingkuh. Kenapa? Bawa pulang aja ke rumah. Iya. Ma, ini calon istri kedua, nggak apa-apa. Mau kawin lagi, Mak? Iya, jangan ngumpet-ngumpet, malu. Malu. Ajarannya 4 maksimal. Iya, 4 minimal ya. 4. Tapi kalau mau lebih dari 4, ceraiin 1, nikah lagi, ceraiin 1, nikah lagi. Itu Wah, satu. enak sekali ya. Enak. Icip-icip rasanya apa? Dasar. Nah, saya jadi bingung ya. Seseorang yang selingkuh, ini seseorang yang selingkuh ya. Ini menurut saya satu, dia yang punya duit. Duit udah ada ya. Kalau nggak ada duit, tampang lah, mesti ada. Ya ini mohon maaf ya. Begitu. Pertanyaan itu sangat-sangat menentukan. Aduh. Oke, kita naikkan yang lain. Ya, renungkan aja dulu tuh. Ya, Udah, karena ya. sampai menyembah Allah. Nah, ini udah masuk akunnya apa? HP-nya udah masuk ke ini apa? Ke mana? Ke Bluetooth ya. Tadi udah dirungkat, tapi tunggu besok nih ya. Tapi udah kerekam sini, telat ya kita ya. Tapi ntar ada lagi kerekam. Iya. Banyak yang rekam Bang Ian.
Ya pasti lah. Oh, jangan-jangan di YouTube-in. Gue sampai laptop gue matiin lo biar bisa ke Bluetooth lo. Tadi tadi belum selesai tuh. Ciri-ciri orang yang suka selingkuh. Satu, punya duit. Iya. Satu, punya duit. Ya kalau nggak punya duit gimana mau selingkuh? Pos Bang Yon. Nah, hotelnya aja berapa duit tuh? Masa di pohon-pohon sih? Gemah, kenapa diem nih Gemah? Ada Bang Ian. Gemah, waduh si Gemah lo cari apa nih YouTube-nya? Gemah, jangan jeda Gemah. Dia lagi cari-cari lagi. Iya, saya matiin lagi ya. Nah itu spender RK. Nah iya akhirnya dalam hati gue kebawa dosa deh. Ternyata Vendernya Pak Mika ya. Jadi ngebantuin dia selingkuh tuh jadinya. Dia juga nggak tahu sih. Kalau nggak diungkapin nggak tahu. Ya paling tidak para spendernya harus mundur teratur. Ya, Jangan kecewa. salah mensupport. Kecewa banget jadinya itu. Iya, kecewa karena mereka tidak tahu ya. Tapi setelah tahu kalau mereka masih mensupport ya itu baru kelewatan. Sekarang kalau sudah terungkap dia harus mundur semua teratur. Jangan support orang yang suka berzina. Karena itu melanggar 10 hukum Taurat. Jadi apa yang dia keluarkan? Kata-kata yang tidak sesuai dengan pengajaran Kristus. Hindari itu. tapi kan ada yang bilang Bunda itu kan masa lalu. Masa lalu. Buktinya terungkap sekarang, gimana mau masa lalu? Ya kan Kalau masa lalu itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Dia Bunda, sudah melakukan pertobatan. Dia kan tidak bertobat tapi melakukan di dalam besok perzinahan. misalnya ditobat melalui ya saya salah, saya akan kembali ke istri saya begini begitu. Nah itu gimana? Ini kan udah digerebek Bang Yon. Beda. Kalau Gerebek loh. iya, kalau dia tidak melakukan lagi mungkin ya oke, karena memang tidak ada nobody perfect atau tidak orang yang suci lah ya gitu. Tapi kan dia tetap melakukannya, to be continue. So, itu apa? Bukannya masa lalu, tapi masa lalu yang dia bawa ke masa depan. Yang akan, itu karena itu ya habit ya kalau kayak gitu ya. Orang yang suka selingkuh itu habit. Apalagi kalau dia nggak ketahuan atau tidak ada yang mau membongkar gitu. Nah kalau dia ada yang membongkar, setidaknya dia akan berpikir. Hmm. Tetapi kalau memang dia suka seperti itu, dia akan meninggalkan pengajaran dan dia akan melakukan perselingkuhan terus gitu. Karena kan dosa itu kan berbuah. Tidak ada dosa yang tidak berbuah. Dia akan terus berbuah. Kalau dia tidak dirinya sendiri yang terus-menerus, keturunannya akan ya seperti itu. Seperti itu gitu loh. Jadi dosa itu berbuah. Jadi hati-hati dengan dosa. Makanya nama baik itu kan sangat sulit ya, gitu. Kalau kita memiliki nama baik, sebaiknya kita pertahankan terus karena nama baik itu akan turun temurun gitu loh. Jadi sebaiknya kita yang masih memiliki nama baik kita harus jaga. Tetapi juga tidak ada salahnya kalau memang kita sudah salah, janganlah kita terus-terusan melakukan kesalahan itu. Gitu, kita harus perbaiki, bertobatlah. Seperti itu. Ini RK ini kan semakin dibongkar. Baru bangun ini belum doa ini. Ya doa Lanjut dulu. Bang Yon. Oh, iya. Ada yang bilang jangan-jangan ini drama nih. Masa drama segitunya?
Drama nggak sih? Kalau drama Bang Yon, segitu, hah? Ya Kak, salam nanti ya kalau ada Pak Mika. nggak pernah liwat Pak Mika di sini. Pak Mika, Pak Duka, Pak Tobias aja juga baru-baru ini. Coba panggil dong Kak Humairo. Panggil. Pak Mika mampir dong di ruangnya, di roomnya Bang Ion gitu. Kalau Pak Inhok dari dulu, Pak Inhok, Pak Paulus ya. Nah kalau Mika, Pak Duka nggak ini. Gak lewat. Arah satelitnya berbeda kali ya, arah satelitnya ya. Berbeda. Nya kurang kenceng kali nih Bang Ion. Pemancarnya harus yang kenceng nih. Segala penjuru. Kalau lemah, saya malu loh kalau saya depan Kak Humairo, saya bilang, bentar teman-teman lemot nih. Nah udah deh langsung. Kayak tadi siang aja, emang bete betul kalau lemot emang bete udah. Kagak bisa dipencet-pencet. Bingung. Settingannya pasti ya. Jangan sampai Edis ya, mudah-mudahan Edis lagi tidur lah nih ya. Begitu Edis bangun tidur nih pegang HP. Bu lo deman ribuan deman apa nih? Video-video nih. Percaya nggak teman-teman ya, begitu Edis bangun tidur nih, pegang HP DM-nya ribuan. Nah ada apaan nih? Wah videonya yang sama nih, wah enak deh Pak. Itu live ya, wih udah senyumnya minta ampun tuh si Edis. RK nanti dapat surat pengampunan, ya betul dapat surat pengampunan. Saya setuju dapat surat pengampunan. Saya setuju. Priska pemain TikTok juga nggak sih teman-teman? Pemain TikTok kan nih? Iya tadi isunya pergokin. Tadi saya nggak gabungin sih tuh, terlalu cepat. Padahal saya kan nggak ini apa? Sebenarnya nggak peduli sih. Tadi kan udah lama tuh ngechat Bang Yon, istrinya RK live nih, akunnya ini. Nah saya nggak ini, nggak ngambil pusing ya. Nah kedua kalinya baru tuh. Kok tahu? Istrinya dipakai Intel, bayangin. Itu bayar berapa duit tuh Intel? Iya Bang. Semalam padahal mereka rencananya mau podcast gitu Bang Ion di room Pak Bom Bom. Saya dengar ya di roomnya semalam itu sama si RK sama si Bom Bom. Ini tiba-tiba kejadian begini gimana itu? Pak Bom Bom dalam hati, ya, dalam Iya. mulut. Iya, Ya. padahal mereka udah mateng banget tuh narasumbernya RK, dia sama si Jackson ya, sama Jackie Sembiring katanya udah diomongin semalam saya dengar. Tapi tiba-tiba hari ini kejadian begini. Kalau di mulut sih ya, wah teman kita ketahuannya itu setiap hidup masalah lah ya, itu di mulut. Tapi dalam hati satu apologet gugur, mantep nih. Saingan tersingkir ya. Udah mulai ke gue nih, gitu. Menurutku ini drama naikin viewer, percaya tadi live tadi saat 6.000. Gini ya teman-teman ya. Kalau misalkan itu drama ya itu hak mereka lah ya. Itu hak mereka lah. Gitu. Ya Ladon, bersuara dong Ladon. Ladon. Shalom semuanya, shalom Yon. Shalom. Iya, penonton aja lah ngeliat kondisi seperti ini. Ya namanya juga masih bocah, zaman remajanya belum nakal.
nakal setelah berumah tangga, kasihan. Aduh, miris ya, miris sih. Lihat apologet. Bocah kan Pak? Dia udah di atas Masih 30-an bocah. bukan? Hmm? Masih bocah, kalau 30 kan masih bocah, Bu, masih nakal-nakalnya ya. Waduh, Jiwa-jiwa mudanya masih ke bawah ya Pak ya. Iya, apalagi waktu sekolah mungkin, waktu kuliah masih Kalem. unyu-unyu, nggak pernah Iya, nakal. kalem. Betul. sebentar. Ledon, usia lo berapa nih Ledon? Ya, udah mau punya mantu lah. Ya berapa? 40, 30 aja bisa punya mantu. Nikah umur berapa kalau sampai 40 punya mantu? Udah di atas 5, Bang Iwan, udah di atas 5. Udah atas 5. Jadi lo bilang 30 masih bocah, batu. Masih bocah lah. Ya, masih remaja, baru-baru berumah tangga, anaknya juga paling masih SD, toh. Jadi ya gimana? Masih ganas-ganasnya, belum matang gitu loh. Belum matang. Iya. Soalnya kalau memang Apalagi selingkuh- mungkin Iya. apalagi mungkin waktu remajanya, bujangannya unyu-unyu, nggak nakal gitu ya. Kalau sudah kayak kita ini, udah lewat lah masa-masa seperti itu. Apalagi berbicara setelah berumah tangga, merusak keluarga, merusak rumah tangga ya. Makanya banyak kalau wanita-wanita yang cerdas pasti memilih yang sedikit nakal cowoknya, karena udah bosan nakal gitu loh. Kalau remajanya nggak nakal, pas sudah berumah tangga dia pasti coba nakal. Ledon, lu bukannya nggak ada duit, jadi nggak ini. Nah, bisa jadi juga, Bang Yon, bisa jadi juga. Cekak. Bisa jadi juga. Bisa jadi juga, bisa jadi juga. Bisa jadi juga. Banyak faktor Tapi yang lah. pasti sih, Banyak faktor. tapi enggak, kalau orang udah nakal mudanya nggak nakal lagi masa tuanya, Bang Yon, udah pensiun lah, udah capek lah hal-hal begitu. Ya, udah capek lah, udah masa lalu lah itu. Dan nanti kalau gue bilang, Makanya susah lah. Gitu. Nggak bisa. Izin Bang, Ya silakan, Kak. Pak Ladon titip salam sama Hotman Paris ya. Hotman Paris juga itu waktu mudanya masih baik-baik, unyu-unyu. Kan banyak dia ceritakan masa mudanya kan, rajin sekolah, terus rajin untuk bekerja. Setelah tua, udah kebanyakan, begitulah kan gitu. Kalau kita udah pensiun lah, udah lewat masa-masa lalu, masa 90-an, Enggak, udah jauh lah. Kesempatan. Lo aja nggak ada kesempatan. Kalau ada kesempatan juga mau juga lo. Kesempatan ada justru Yon, apalagi aku duda Yon. Ada banget untuk kesempatan Oh, itu. kalau duda sih bukan selingkuh. lah, gimana? Kalau saya kan duda tinggal berangkat duluan menemui bapaknya ya. Kalau untuk seperti saya punya kesempatan itu banyak banget, sangat banget. Tapi karena udah lewat itu, bosan. Bosan. Ngurus anak-anak aja, tinggal nunggu mantu, ya. Oke lah. Begitu. Kematangan. Begitulah kita lihat-lihat aja lah anak-anak muda ini. Betul. Ribet lah kalau soal beginian sih ya. Kenapa? Bayangin Raja Daud aja, Raja Daud contoh di Alkitab Raja Daud yang dekat dengan Tuhan masih cikem nih. Tapi kalau itu raja ya secara nalar itu nggak jadi masalah. Kenapa nggak jadi masalah? Yang salah kenapa Raja Daud? Ya itu tadi ya, merencanakan suami Betseba itu supaya mati di medan perang. Padahal nih ya, kalau dia minta kepada si Uria, itu diperbolehkan menurut hukum Raja Israel. Sebab Raja Israel, apa yang dikatakan itu hukum. Jadi ketika misalnya siapa sini yang raja nih, jangan deh ya, misalnya Raja Daud nih
minta kepada yang lain gitu. Itu diperbolehkan, itu hukum, itu ada di ulangan apa dikeluaran ya. Itu ada. Jadi ketika seorang raja diberikan istri-istri ya, ada hukum-hukum tentang raja. Nah, itulah yang dikatakan oleh Edis itu Yon, bahwa dulu poligami itu di zaman perjanjian lama boleh, ya toh? Itu fakta, ya. Tapi sudah di dalam perjanjian baru kedatangan Tuhan Yesus kan itu sudah ditebus semuanya. Itu sudah tidak boleh lagi. Bukan boleh. Bukan boleh, bukan dibolehin, tetapi diizinkan. Kenapa? Tradisi yang Bu Sophie bilang apa, timur dekat purba, tradisinya emang begitu, apalagi zaman dulu kerajaan-kerajaan. Bukannya boleh. Iya, Enggak. bukan perintah maksudnya Bang Ion ya, bukan perintah dari Tuhan, nggak kayak sebelah gitu. Bukan perintah dari Tuhan memang itu, tapi Ya. untuk bertambah banyak itu memang harus seperti itu toh. Kalau kita mau jadi urut dari atas, dari Adam dan Hawa kepada anaknya Kain dan Iya. Habel, pernikahan itu kan mutar-mutar di situ biar bertambah banyak toh. Ya toh? Kalau sudah semakin kemari kan sudah tidak boleh, ada batasan hukum itu sudah ada, aturan itu sudah ada kan. Karena satu garis keturunan dulu masih ada, sisa itu. Nah, untuk berpoligami juga biar bertambah banyak, karena kerajaan juga hak kuasa, kewenangan, gitu toh. Untuk memperbanyak biar ada keturunan penerus apa segala macam kan. Kalau sekarang kan enggak, dibatasin aturan hukum kan gitu. Nih, Ulangan 17 ayat 17 ya. Di Ulangan 17 itu mengenai dari ayat 14 sampai 20. Poinnya begini ya. Ini buat seorang raja nih, raja Israel ya. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Tuh hukumnya. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri. Nah, banyak di sini banyak di sini kita nggak jadi raja banyak nih, apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menulis baginya salinan hukum ini dari kitab Musa. Bentar ya, supaya ia tidak. Nah, ini hukum untuk raja Israel nih. Ayat ini dengan sejarah contekannya banyak banget. Pak Bom Bom kenapa parah? Wah, tuh si Bom Bom ya. Kenapa? Jangan-jangan nanti bentar kita puterin ya. Bentar. Aduh, lemas. Kata Bom Bom perselingkuhan RK sudah dibuatin dia. Parah ya. Tahu begitu kenapa lo jadi pengajar yang sama-sama kayak si RK? Gimana? Pada stres emang ini. Bentar teman-teman kita udah dulu buatin. So keren emang. Sebentar ya. Kita putar dikit. Terus ada baju zirah yang sekarang nih RK punya ikat pinggang bagus. Ini dengar ya, RK punya kasut kerelaan. RK kan pintar memberitakan firman Tuhan, itu kasut kerelaan. Yang kedua, RK punya ikat pinggang bagus karena dia percaya sama Tuhan Yesus. Terus ada ketopong. Nah, RK ini dia hancur di baju zirah. Tahu arti baju zirah?
kejujuran dan Ah, nggak kejujuran lagi. Hai Mama Yu. Tentang kepompong itu di dalam berapa 1 Korintus apa tentang iman kita kalau kita maju berperang itu untuk melawan iblis ya. 1 Korintus berapa tuh Gemah tentang kepompong itu ya? Iya. Itu untuk melawan iblis dengan cara apa ya? Itu tadi ya, iman. Perisai rohani. Iya. Itu mah bukan buat lawan orang baik. Kacau. Kacau ya Bang, kacau. Comot buat pembenaran. Gimana sih? Tadi saya nggak rekam langsung sih teman-teman, ada rekamannya di sini ada. Saya lihat di YouTube nggak ada. Nggak ada teman-teman, nggak ada yang nayangin sama sekali. Harusnya teman-teman penonton YouTuber gerak cepet dong nih. Kejujuran kau, tapi nggak pakai celananya. Rosi mau iya kemarin tadi juga dia bilang kok. Sulit ya teman-teman, kita mau ngomong apa nih? Satu juga. Kalau begini, menurutmu Yon, apakah tidak menjadi bahan tertawaan, bahan lecehan? Kita nggak boleh mengatakan oknum, sama nanti kita bicara seperti RT 6 juga. Itu oknum gitu. Oh, oknum kok banyak. Nah, ini banyak juga kan gitu. Makanya di dalam membuka Alkitab ini, berbaca Alkitab, mau menyampaikan firman Tuhan ini harus sudah menang atas dirinya sendiri dulu. Kan tidak boleh sembarangan. Kalau untuk menyampaikan mah gampang. Betul, kan gue bilang ya. Ayat-ayat yang misalnya di sini ya, yang dibacakan teman-teman atau sama gue, itu merujuk sama gue juga. Bukan buat penonton. Itulah dia, Yon. Gue juga. Betul, sepakat. Itulah yang selalu gue bilang sama Bom, typingan gue bilang. Karena dia selalu membaca ayat Alkitab itu melakukan untuk menyerang orang lain. Dia tidak sadar bahwa ayat Alkitab itu buat dirinya sendiri dulu. Ya toh? Benar nggak ini ayat Alkitab ini buat gue? Gue perbaikin dulu diri gue. Gitu loh. Makanya menang dulu atas diri sendiri baru you berkhotbah. Rata-rata kan juga pendeta seperti itu. Dia memang harus sudah menang kepada dirinya sendiri. Kalau belum menang, ya begini, akan menista ayat Alkitab itu sendiri, kan gitu. 1 Korintus Ngeri begini-begini, sadis. 1 Korintus 9 ayat 27 ya. Latihlah dirimu sepenuhnya supaya ketika kita memberitakan firman Tuhan, jangan kita sendiri ditolak. Tadi teman-teman ada perkataan istrinya yang bagus ya. Makanya kalau dia live, saya udah ini tuh apa maksudnya? Kalau kata bahasa Jakartanya melengos, ya tahu nggak melengos teman-teman? Ya, begitu dia lagi live nih di rumah, istrinya langsung melengos. Ya, loh. Gitu. Nggak ngaca gitu ya Bang Ion ya? Bukan nggak respon, melengos, ya artinya melengos nih. Gitu. Dilepehin. Iya enggak. Aduh. Ngomong kosong maksudnya. Ngomong kosong. Betul. Itu melengos nih. Tapi ya miris ya Yon ya, miris ya. Enggak, itu juga bisa. Jangan kita ketika lihat kejadian RK begini, nggak bisa kepada kita juga bisa.
Makanya kan saya bilang ya, dunia apologet ini dunia selebriti ya. Ketika dilulukan, ketika dibangga-banggakan, contoh lah ya kita yang Edis. Banyak kesempatan nggak Edis? Banyak nggak teman-teman? Coba jawab. Banyak betul. Banyak. Banyak sekali. Iya. Iya. Ya. Lalu siapa yang dibangga-banggakan? MP. Banyak nggak kesempatan? Sudah Ba- terjadi, Bang. Banyak teman-teman ya, banyak. Banyak, jangan yang di ini yang dibangga-banggakan ya. Tamu-tamu aja juga bisa. Iya, ke siapa aja bisa Bang Ion itu. Nanti lagi mertua Edis yang bahas ya. Saya emang kalau udah ini ya. Ada hubungan apa mertuanya juga. Teman-teman. Iya, sampai orang tua Iya dong. digituin. Apa salahnya? Lagian salahnya Edis sebenarnya apa sih? Sampai segitunya ya. Kalau Edis salah menyampaikan atau Edis salah mempersepsikan atau menerjemahkan ayat Alkitab atau salah memahami, ya harusnya itu diperbaiki, bukan menjadi persoalan atau menjadi polemik ya. Ini aduh kacau. Saya nggak pernah lihat Edis tuh mencaci maki loh. Belum pernah. Udah 3 tahun saya ngikutin Edis, belum pernah dia mencaci maki, belum pernah dia emosionalnya meledak. Saya salut dengan usianya dia. Saya salut dia mampu manajemen emosionalnya. Lulus loh dia itu. Belum tentu itu datang mungkin kepada saya nggak ngeledak. Pasti meledak juga. Itu hebat itu anak. 6 tahunan ya. Tahu Edis saya 6-7 tahunan ya. Emang dari dulu begitu. Bahkan dulu pun nggak ada ketawa-ketawanya. Iya ya, kalau lihat video lamanya malah kalem gitu ya, lembut lagi. Dibawa ke penjagalan. Tahu nggak? Kayak domba dibawa penjagalan pasrah. Nggak ada ekspresi gitu ya, tenang. Iya, jadi pasrah gitu. Nah sekarang aja ada tipe ya entertainmentnya deh ya gitu. Ya mungkin kalau sekarang kan sedikit-sedikit ya komedinya karena kan dia udah nggak di sini kali ya, jadi lebih berani ngungkapin Bisa sedikit. jadi. Lebih leluasa lah, lebih Ya leluasa. tapi dia juga nggak sampai offside banget kan maksudnya. Wah, masih batas-batas Masih. normal yang kayak gitu. Iya masih normal banget gitu, nggak yang kasar-kasar gitu. Oke lah, karakternya bagus ya. Ya memang cuma masalahnya Edis ini kan udah saya sering bilang, Edis ini saat ini menjadi momok yang menakutkan khususnya bagi Konoha. Jadi banyak orang yang berusaha untuk menjatuhkan dia. Ketika Edis mau dijatuhkan dari pihak luar sampai detik ini belum mampu. Karena dalam diskusi pun pihak luar KO terus kan gitu. Lalu bagaimana caranya? Kita nggak ngerti. Mungkin mereka bisa gunakan orang-orang tangan-tangan dari orang dalam untuk menjatuhkan Edis, kita nggak tahu. Tapi kita harus fair, saat ini memang Edis menjadi momok menakutkan untuk Konoha. Makanya bagaimana caranya untuk mendapatkan si Edis ini atau membungkam orang ini, kan gitu. Yang saya khawatirkan itu, jangan sampai tangan-tangan anak-anak Tuhan itu dipakai oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab itu untuk menjatuhkan sesama anak Tuhan itu. Ya, makanya ya kayak kita Komal di sini kan juga sebenarnya kita nggak pro mana, nggak pro sini, nggak pro sana, tetapi kita bagaimana berusaha menjelaskan kepada sesama anak-anak Tuhan ini. Yuk kita diskusikan firman Tuhan kalau ada diksi-diksi yang memang kira-kiranya asing di telinga kita gitu. Jadi jangan sampai ada salah paham kan begitu. Itu aja sih dari saya. Edis ini hebat. Hebatnya di dalam penjelasannya, di dalam penyampaiannya, bahasa sederhana, gampang dicerna, enggak ngejelimet,
nggak harus mempergunakan istilah-istilah apa namanya Yunani atau Ibrani atau bahasa-bahasa lain yang untuk menunjukkan, biasanya kan kalau orang mempergunakan bahasa-bahasa asing untuk menunjukkan kelas intelektual tuh, sombongan. Ini saya orang pinter. Gitu. Kalau Edis tidak, dia sederhana. Karena tujuannya dia adalah bagaimana yang disampaikan itu nyampe, bisa diterima oleh orang. Dia pintar melihat pangsa pasar, dia pintar melihat marketnya, bahwa pendengarnya dia itu, visi misinya dia itu adalah misinya bagaimana menyampaikan kepada pihak RT 6 itu bisa dicerna oleh mereka yang dia notabene mengetahui tingkat nalarnya para marketnya. Nah, visinya dia bagaimana membesarkan kekristenan itu, ini kan luar biasa ini anak sebenarnya. Di sini bisa dipakai Tuhan untuk sekarang ini. Perlu dibantu dalam doa, nggak bisa kita membantu secara materi, ya kita membantu di dalam doa. Karena memang dia ini mewakili keterwakilan oleh jemaat banyak yang notabene kekristenan itu tertindas gitu loh, tertindas secara emosional, nggak mampu bertindak, nggak mampu bersuara, nggak bisa, bukan nggak mampu, nggak berani untuk bersuara. Tapi Edis itu mewakili. Kalau saya melihat dari awal dia itu sudah mewakili serangan-serangan kepada keimanan kita yang selama ini kita hanya diam. Kebanyakan nggak enaknya tapi nggak dimuntahkan. Biasanya kan kalau nggak enak, karena kita punya teman, punya tetangga, atau punya keluarga yang sama, ya toh, dari RT 6, kita menahan diri untuk menjawab atau menahan diri untuk mengeluarkan statement. Nah, ini sudah diwakili semuanya oleh Edis menjawab itu semua. Dia baca, dia perlihatkan, dia buka. Nah, ada pihak justru dari internal ini justru mau ingin menjatuhkan, mendowngrade dia. Ini kan luar biasa kalau saya bilang, wah, bukan kenapa tidak didukung. Kenapa jadi yang terlihat di sana iri? Padahal Makanya punya saya segmentasi masing-masing toh harusnya. seperti Bapak tadi bilang kan enak kan menjelaskan bahwa Edis itu memberikan pemahaman yang sederhana yang dapat dicerna oleh kalangan baik up, middle and low gitu kan. Iya. Ya. Contohnya seperti saya pribadi, saya bukan seorang terpelajar dalam sekolah tinggi teologi ya, tapi saya bisa memahami apa yang menjadi diksi-diksinya Edis. Tetapi anehnya ada orang dari internal kita, dia mengaku sekolah, dia mengaku penghafal Alkitab, dia mengerti seluruh Alkitab, tapi dia tidak pernah paham. Pertanyaan sekarang, orang ini benar-benar paham, orang ini sebenarnya benar-benar paham atau pura-pura nggak paham karena punya niat ingin menjatuhkan? Nah, kan gitu, Punya niat Pak. ingin menjatuhkan itu, benar. Niatnya menjatuhkan. Nah, itu. Iya. Ya contohnya aja ya, apa abang tadi yang naik nih sebelum kita ini, yang bebal banget ya tadi itu kan. Ya istilahnya diksi-diksi tiga Tuhan itu memang awal-awalnya agak asing ya buat kita ya. Kalau kita orang awam, saya juga terus terang pribadi ini agak risih awalnya pas Edis bilang tiga Tuhan itu ya. Tapi kalau kita benar-benar membaca itu, kan dikatakan tiga pribadi itu, jadi bisa diterima loh. Jadinya kita pola pikirnya ikut RT 6, karena kan RT 6 kan yang di bawah-bawah itu Esa satu. Jadi ke bawah kayaknya ya pola pikir kita ini ke RT sebelah. Padahal di Alkitab kan menjelaskan dengan jelas bahwa tiga itu satu. Jadi kita jangan buang tiga itu gitu kan. Benar nggak sih? Dari sudut pandang kita orang awam ini. Betul, Pak. Saya setuju betul. Betul itu. Karena itu diksi asing, makanya banyak orang misalnya nggak terima. Tetapi saya yakin ketika dijelaskan, mereka pasti mengerti. Contohnya seperti saya pun merasa asing dengan diksi seperti itu. Tetapi ketika saya menerima penjelasan dari Pak Erben, dari Bang Ion, dan dari teman-teman semua, saya mengerti itu. Dan saya menerima, oh iya ya, betul ya. Tetapi yang anehnya, ada orang yang sekelasku dirinya hamba Tuhan, walaupun tanda kutip, penghafal Alkitab, tapi tidak mengerti. Kan aneh. Iya. Itu yang patut dipertanyakan. Bukan tidak mengerti dianya, tapi niat jahat. Iya.
Ya. Nah, itu Pak, dia pura-pura nggak mengerti atau sebenarnya memang mengerti tapi pura-pura tidak mengerti. Makanya ketika dia pura-pura tidak mengerti, di satu komal yang lain dia berkata A. Tapi di satu komal yang lain dia berkata B. Di komal yang lain dia bilang dia setuju dengan Edis. Di komal yang lain dia bilang nggak setuju. Nah, berarti perlu dipertanyakan ini orang ini siapa, ini mau niatnya apa, kan gitu. Tapi saya satu salutnya dengan statementnya Edis. Kalau bapak-bapak pernah dengar pasti statementnya Edis mengatakan begini, menjawab para teman-teman sesama iman Kristen ya, apologet lainnya yang mengatakan, kenapa kamu nggak menjelaskan ketritunggalan, kenapa kamu nggak menjelaskan bla 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 dengan bahasa teologi ya. Edis mengatakan begini, jangankan untuk mau mencerna ketritunggalan, untuk menerima Yesus aja sebagai manusia mereka belum bisa. Masih tahapnya di langkah anak tangga pertama masih ini. Jadi nggak bisa dicekokin dengan imajinasi atau pemahaman yang tingkatnya tingkat S1 atau master gitu loh. Bagaimana kita memberikan kepada anak SMP pengajaran dengan pemikiran-pemikiran tesis atau pemikiran-pemikiran yang memang sudah tingkat teologi lanjut gitu loh. Makanya kata Edis enggak sampai ke sana. Dengan pola seperti ini pun itu sudah baik, dan pada faktanya orang banyak menerima kan, banyak memahami, yang akhirnya banyak meninggalkan atau paling tidak pengen tahu isi Alkitab kita kan, yang kemudian dia akan mau masuk. Faktanya banyak yang masuk dan banyak yang mengakuin di dalam live-nya Edis. Kita kan harus bisa menempatkan diri gitu loh, menempatkan pada porosnya, ini di sumbunya berdiri begini ya begini. Jangan terlalu ngejelimet. Jangankan mereka yang dari RT 6. Saya aja kalau ngedengarin penjelasan terlalu tinggi juga pusing gitu loh. Udahlah baca Alkitab sesuai dengan yang tertulis tertera di Alkitab itu aja. Nggak usah terlalu berlebihan, karena memang itu sudah punya porsinya masing-masing. Siapa yang melakukan pengajaran, siapa yang memahami, kita sebagai jemaat aja yang butuh siraman rohani aja gitu loh. Nggak usah terlalu berlebihan. Iya, betul. Nah, itulah yang dilakukan Edis. Itu yang dilakukan Edis. Masa sih kita nggak support? Ya, dia semakin terkenal, satu konsekuensi, semakin tinggi pohon, tiupan anginnya juga semakin kencang. Tinggal kita membantu dalam doa untuk menguatkan dia, tidak neko-neko kepada hal-hal yang lain. Ya puji Tuhan sampai sekarang yang kita lihat masih lurus-lurus saja. Dia jujur. Bagaimana dengan rumah apologet dia buka? Bagaimana yang dana yang masuk sudah berapa, kurang berapa, aku kapan mau belinya, dan faktanya terrealisasi terbeli. Itu tuh. Kalau kita mau pengen tahu juga terlalu dalam bagaimana kasnya, bagaimana rekeningnya, ya enggak juga lah. Kan gitu tuh. Iya. Karena dia sudah terbuka dari awal kok, sudah jujur dari awal kok, bahwa tujuannya untuk apa. Saya meninggalkan keberadaan saya di Indonesia, datang ke sini, nggak mungkin dong saya tidak punya rumah tinggal, nggak mungkin dong saya melakukan nggak ada tempat singgah, dan tujuannya rumah apologet. Sampai sekarang dia masih komit bahwa itu rumah apologet, artinya rumah bersama, siapapun yang datang silakan kalau mau menginap. Faktanya Permadi Arya aja datang nginap seminggu 2 minggu saya dengar di sana, itu loh. Sampai sekarang masih on the track lah dianya. Iya, terlepas ya kita nggak tahu lah ya, maksudnya namanya manusia kan bisa aja jatuh dalam dosa. Terlepas itu ya, cuman yang kita lihat saat ini kan belum gitu, belum terlihat, masih on the track seperti Bapak Laudan bilang bahwa Edis pun sendiri pun sebenarnya udah menjelaskan kalimat-kalimat kata Tuhan itu udah sampai berbusa-busa sebenarnya kan. Kok kita masih nggak bisa terima itu? Saya sendiri yang awam aja bingung kenapa nggak bisa diterima kalimat-kalimat seperti itu. Sampai bosan gitu Edis menjelaskan kata Tuhan itu bolak-balik. Ada satu kelemahannya Edis. Coba saja Edis berbagi sama teman-teman yang itu tuh,
Nah, ini nggak ada itu begitu. Jadi ya karena mereka nggak bisa seperti Edis jadi iri. Iya, benar benar. Maksudnya kayaknya mereka ini Sebenarnya kayaknya ada sebenarnya enggak begitu juga, Pak. Enggak begitu juga. Saya percaya kok. Setiap kita pun di sini semua yang memiliki visi misi yang baik di dalam penginjilan Tuhan, penginjilan firman Tuhan. Saya percaya Alkitab sudah bilang bahwa nama baik lebih berharga daripada kekayaan. Itu firman Tuhan bilang begitu. Juga ya. Betul. Ketika engkau memiliki nama baik dan engkau konsisten di dalam visi misimu, percayalah pertolongan Tuhan, berkat Tuhan pasti akan datang kepadamu. Itu. Tapi saya juga percaya ketika visi misimu yang tadinya ingin mengabarkan firman Tuhan, tetapi visi misimu berubah menjadi visi misinya Mamon atau ingin membuat kerusakan dan kehancuran, saya dan yakin percaya seminggu yang lalu sudah bilang, satu persatu mereka-mereka yang sudah menipu banyak orang, satu-satu Tuhan akan permalukan, Pak. Amin, mudah-mudahan ya. Saya begitu, Pak. Karena saya percaya, Pak. Karena Alkitab sudah bilang, siapa yang kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Dan pasti itu akan ditegur Tuhan dan dihajar Tuhan. Seperti itu. Jadi kalau kita konsisten, saya percaya itu kok. Pertolongan Tuhan, berkat Tuhan pasti akan datang. Dan Tuhan akan kirimkan berkat-berkat dari mana saja. Yang terpenting apa? Yang ikuti apa yang firman Tuhan bilang. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan. Itu intinya. Iya, amin. Berat, saudara-saudara. Mana nih host ini, Bang Yon? Ada suara nih, Bang Yon. Monitor host. Ada yang dibukakan oleh Tuhan, dipermalukan, ternyata sertifikatnya palsu, kan begitu. Hari ini tuh dipermalukan. Nah, kasus lagi dari istrinya si apologet itu melaporkan bahwa orang ini melakukan perselingkuhan, kan? Nah, Iya, betul ya. nah itu. Blokis ya. Blokis nih. Ya.